Tidak, kita ini ya manusia, homo sapien. Itu tuh kebanyakan tidur sih waktu pelajaran biologi. Ardi sering menghindari pertanyaan yang sulit dengan candaan. Tapi kali ini aku butuh penjelasan. Kami berdua sudah dekat selama setahun belakangan. Dan pada momen kelulusan SMA saat ini, aku rasa pertanyaanku cukup wajar. Hubungan kami dimulai dari pelajaran bahasa Indonesia, di mana kami yang terpaksa tergabung dalam satu kelompok setelah ditunjuk oleh guru. Harus membuat makalah dan mempresentasikannya Jakarta di tahun 2023. Sekarang tahun 2013, apapun bisa terjadi 10 tahun lagi. Kami diminta menggunakan imajinasi kami untuk membayangkannya. Tugas ini untuk 3 orang, tapi teman kami yang satu tiba-tiba kena diare aku. Sebelumnya kami tidak akrab. Ardi adalah tipe pelajar yang selalu punya cara untuk tidur tanpa ketahuan guru di dalam kelas. Tetapi ketika ujian tiba, nilainya tiba-tiba bagus. Menyebalkan memang. Sementara aku, tipe anak rajin yang selalu mencatat pelajaran apapun yang dicari semua orang menjelang ujian. Nilaiku nyaris sempurna, dan jika ketika ujian aku tidak dapat nilai 9, aku kepikiran 1 minggu. Ketika mengerjakan makalah, Ardi dan aku malah lebih banyak menghabiskan waktu untuk ngobrol. Gue pikir lo tuh orangnya cuek, judes, pendiam gitu. Sama dong, gue pikir lu orangnya juga membosenin gitu, tipe-tipe siswa yang tak aturan. Ya kan emang aturan ada untuk ditaati. Ya, itu gak sekaku itulah. Kalau janji itu baru harus ditepati. Oke, tadi lo janji bakal ke tempat printinan kan. Jadi besok print materi ini, terus lo yang presentasi. Bisa dipegang nggak? Bisa, santai. Ketika harinya tiba, Ardi betul menepati janjinya. Dia melakukan presentasi di depan semua orang dengan memukau. Senyumannya sangat karismatik, membuat setiap siswa terbuai dengan apa yang dia bawa. Kami membahas makalah yang kami kerjakan. Aku tampak khawatir, berkali-kali berkata, seandainya lebih banyak gambar di makalah itu, seandainya kita bahas dari si politiknya, seandainya dan seandainya. Kenapa nyesel? Makalahnya kan udah selesai, gak usah lah disesalin lagi, gak ada gunanya juga. Gitu ya. Iya gitu, gak usah lagi lah pikirin, mending jalan-jalan. Gas lah. Boleh. Boleh. Minggu depannya kami berjalan berdua lagi ke taman. Kala itu, kami berdebat lama di jalan tentang mengapa punya kelompok pertemanan itu hanya akan membuat kehidupan SMA merana. Remaja tuh susah bikin keputusan sendiri. Makanya kan banyak remaja yang suka minta saran ke temannya. Nah, tapi kan masalahnya yang temannya itu kan pada seumuran, masih kurang pengalaman. Nah, jadinya kan remaja itu jadi salah solusi, jadinya suka ngelakuin hal-hal bodoh itu. Ya lo kan remaja juga. Ya juga sih, bodoh juga ya. Sekali lagi aku paham maksud Ardi. Tapi aku rasa pemikiran itu juga timbul karena dia tidak punya banyak teman di sekolah. Tidak ada yang mampu menandingi pola pikir Ardi yang ajaib. Pantas banyak gosip bahwa dia adalah orang yang dingin. Terkadang, kita sering menilai buruk orang yang tidak kita pahami. Ardi contohnya. Semakin lama mengenal Ardi, semakin aku merasa menemukan sebuah harta karun.
seorang laki-laki yang dia lewatkan begitu banyak perempuan lain di sekolah. Sosok laki-laki yang tidak cocok berada di dalam semrawutnya pergaulan masa muda, lalu asing sendirian. Nah, apa kejadian di masa lalu lu yang bikin lu suka kebangun pas tengah malam? Waktu itu gue pernah ujian dapat angka 5. Terus bokap gue bilang, "Papa sedih kalau kamu dapat nilai jelek ini." Sampai-sampai gue sering banget mimpi dikejar angka 5. Ih, serem banget. Pantas saja hidup lu penuh penyesalan, suka mikirin kalau aja. Ternyata gara-gara angka 5 lah. Ya nggak gitu juga. Kalau lu apa? Dulu kan gue pernah ikut sepak bola di sekolah. Gue tahu kalau gue sundul bola itu bakal gol, tapi kejedot tiang. Nah, bener deh itu, gue kejedot tiang gawang, tapi gol. Nah, habis itu gue suka mimpi malam-malam kebentur tiang berkali-kali. Ini nggak guna banget ngorbanin kepala cuma buat gol. Tapi kan kalau nggak kita coba, kita nggak akan tahu. Tanpa terasa, entah siapa yang memulai, di saat berjalan berdua, kami saling bercanda, dan Ari tiba-tiba memberiku sekuntum bunga. Anehnya tidak ada rasa canggung atau cemas, tidak ada rasa malu atau ragu. Di saat itu aku tahu, kami punya sesuatu yang istimewa. Teman, tapi bukan hanya teman. Jadi kita ini apa? Jangan nulis lagi. Lo tuh orang paling istimewa di hidup gue dah. Temen. Kalau temen boleh kangen waktu malam-malam gak sih? Nggak tahu. Kalau temen boleh sayang nggak? Karena itu yang terjadi. Kita jelas bukan teman biasa, Ida. Tapi gue juga gak mau kalau kita pacaran. Kenapa? Karena besok minggu depan gue harus pergi ke Yogyakarta. Seperti sebuah film yang berjalan terlalu cepat. Minggu depannya, kami duduk berdua di sebuah tempat makan di terminal. Kota ini terlalu hebat buat gue dah. Kota ini bikin gue takut. Tapi kan kota ini membawa banyak kesempatan. Ya, itu yang mau gue cari di Jogja. Kesempatan baru di tempat yang gue senangi. Kenapa? Kenapa tuh kalau mau lebih dari tempat punya Udah, kita ini kan ya masih 18 tahun. Kita masih berkembang. Kepribadian kita masih berkembang. Masa kita mau gantungin ke orang yang kita ketemu waktu SMA? sayang sama gue? Dulu juga udah bayangin kalau nanti kita pacaran, terus kita jauh-jauhan, terus ketemu orang baru, dan saling benci. Iya. Lo mau ketemu cewek-cewek ya di kuliah nanti? Kurang tepat. Gue mau ketemu kemungkinan gue kayak lu ketemu orang lain di dunia. Jadi ini perpisahan. Baca gimana? Kalau lo salah gimana? Kalau misal nih, ternyata lo baru sadar kalau gue adalah cewek yang paling sempurna untuk lo, dan lo akan selalu ngebanding-bandingin cewek lain sama gue. Kalau udah kita Seandainya kita nggak satu kelompok waktu itu, mungkin kita ini nggak bakalan semua. kan tidak adanya lagi. Gue tahu 10 tahun depan kita ini. Kenapa? Mau ada bajai terbang? Kita bikin jajan. Kalau di tahun 2023, 10 tahun lagi kita bernikah, kita nikah. Gimana kayak gini? Lo masih bikin janji-janji bis anak SMA? Kita kan masih Bukan itu poinnya. Lo nggak tahu jarak berapa teman kita yang bilang dulu. Ini judulnya Ardi. ya lo mau kembali nggak? 21 tahun lagi kita ketemu di tempat ini. Iya, di meja yang sama. Kalau tempat ini udah gak ada, Nah, udahlah, geser ke tempat lain. Boleh, kan juga itu Maret. kalau ternyata lo udah nikah, Gue akan
ceritain apa rasanya. Gue juga bakal ceritain tentang keluarga lo, tentang gimana hidup lo. Sebentar lagi dia akan menaiki bisnya untuk kuliah di Universitas Gadjah Mada. Dia selalu ingin pergi dari kota ini. Dia tidak pernah nyaman dengan betapa sesaknya kota ini. 10 tahun berlalu seperti kedipan mata. Satu detik aku memakai baju SMA, detik berikutnya aku sudah memakai blus. Di sini sekarang aku duduk di meja yang sama ketika aku dan Ardi berjanji dulu. Tanggal yang sama, jam yang sama. Tempat ini masih bertahan. Banyak yang masih sama. Aku dan Ardi yang sekarang berbeda. 10 tahun kemudian, kami tumbuh menjadi orang yang asing. Sembari menunggu, aku baca WhatsApp dari suamiku. Dia bertanya, "Gimana ketemu dengan cinta monyetnya?" Aku membalasnya, "Kayaknya dia lupa." Suamiku memang mengizinkan aku bertemu dengan Ardi hari ini. Dia bilang dengan gagah saat aku minta izin. "Biar kamu tahu kalau suami kamu ini pasti jauh lebih keren dari cinta-cintaan waktu SMA." Memang agak lain, terlalu percaya diri. Tapi itu yang aku suka. Ini si bayinya bukan? Ini si bayinya bukan? Iya, itu bisa ya? Iya, boleh dulu. Ardi tidak bisa datang Kenapa? karena dia sudah tidak ada 3 tahun yang lalu kecelakaan saat ekspedisi. Ardi sudah menikah. Belum, Ardi tidak pernah menikah. Ada beberapa perempuan yang mendekatinya, tetapi tidak pernah lama. Selalu begitu. Saya pernah tanya kenapa, katanya karena ada perempuan pada saat SMA-nya. Pas saya tanya siapa namanya, dia sebut nama Mbak Indah. Ardi pernah cerita bagaimana kalian pernah ke kafe pada saat malam minggu sampai diusir, bagaimana pembicaraan tentang kopi sampai ke Timur Tengah, itu di timur atau di tengah. Kami pernah ngobrol topik itu sampai lama banget. Nggak penting banget ya. Kenapa waktu itu Ardi gak cari saya? Sudah, saya bantu carikan di Facebook. Ardi kan tidak bermain media sosial. Foto yang pertama dia lihat adalah foto Mbak Indah sama suami. Dia bilang apa? Ardi bilang dia turut senang sama Mbak Indah yang udah sukses dan berhasil. Waktu itu saya pernah ke Gambir, ke Jakarta sama Ardi. Ardi bilang dia bakalan datang ke sini hari ini, tanggalnya sehari setelah hari pernikahan saya. Makanya saya datang hari ini karena Ardi bilang Mbak Indah pasti akan datang. Saya datang hari ini takutnya Mbak Indah kecewa. Minimal hal ini yang saya bisa lakukan sebagai teman Ardi. Saya pamit dulu Mbak, biar Mbak yang merasa semua ini. Sebentar. Ardi pernah bilang nggak dia nyesel ninggalin saya? Ardi tidak pernah menyesal Mbak, karena Mbak sekarang bahagia. Aku pulang ke rumah dengan rasa berat di dada. Berjalan kaki dengan perlahan. Di jalan pulang aku melihat persimpangan demi persimpangan. Membayangkan semua kemungkinan yang hidup bisa berikan dengan semua persimpangannya. Aku membayangkan seperti apa hidupku jika menyusul Ardi ketika lulus SMA. Apa yang terjadi jika aku tidak menyeberang jalan waktu itu, tidak bertemu suamiku. Lalu Ardi melihatku masih single di Instagram. Dia mengirimku DM, berisi bahwa dia baru tahu aku orang yang tepat untuknya. Lalu kami pada akhirnya bersama-sama. Seperti apa hidup kami? Mungkin setiap sore kami melamun berdua di teras studio lukisnya. Seperti apa wajah anak-anak kami? Selama ini, aku merasa aku telah melakukan segalanya. Mengambil jalan terbaik dalam hidup, belajar keras untuk pekerjaan bagus, selektif memilih laki-laki, hingga punya keluarga bahagia. Tapi,
Hari ini, aku memikirkan apakah ada hidup yang lebih baik menantiku dengan Ardi. Hidup seperti apa di persimpangan yang tidak aku ambil. Lalu aku mulai berandai, apa yang akan Ardi bilang jika kami bertemu tadi. Aku tahu, lalu aku berandai, apa yang akan Ardi bilang jika kami bertemu tadi. Aku akan menceritakan semua tentang keraguanku atas pilihan hidupku saat ini. Seandainya seperti biasanya. Lalu aku pasti tanya, jadi apa gunanya pertemuan ini? Kalau cuma untuk bikin aku overthinking, dia akan bilang waktu itu kalau pertemuan kita akan ada gunanya. Aku yakin jika aku bertemu dia tadi dan bertanya, jadi untuk apa kita bertemu lagi seperti ini? Dia pasti akan menjawab, untuk tahu betapa manisnya sebuah penyesalan. Di jalan, aku mengedipkan mata, terasa sesak di dada. 10 tahun kemudian, di sela-sela persimpangan jalan yang aku lewati, dia masih mampu membuat aku menangis. Kesan sendiri. Ardi tidak bisa datang. Meninggal.